Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata sabilan ilal haqqi wal huda walladzi akrama ibadahu bil imani wat taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala kitabahu tadhkiratan liman yattaqi rabbahu wa yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu bil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadinil mujtabal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wat tuqa. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya, dan ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang benar dan baik. Nescaya Dia, Allah, akan memperbaiki amal-amal kalian, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia berada pada kemenangan yang nyata. Di dalam ayat lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya yang mengalir sungai di bawahnya dengan penuh keindahan, dan itulah kemenangan yang sangat agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muqim. Tapi barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, kemudian dia melampaui batas-batas kebenarannya, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya, dan dia akan kekal pula di dalamnya dengan adab yang sangat menghinakan. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah Masjid As-Salam, kaum mukminin, kaum muslimin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu tentunya mari kita saling mengingatkan kembali di antara kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Saudara sekalian, sering kita teringat tentunya bahwa sampai saat ini semua yang hadir khususnya adalah hamba-hamba saleh, hamba-hamba beriman, bertakwa, taatnya kepada Allah bagus, ibadahnya kepada Allah bagus. Namun perlu saling terus mengingatkan, saling mengingatkan di antara kita saudara, bahwa yang tidak kita ketahui adalah hari-hari mendatang, waktu-waktu mendatang. Seperti apa iman kita, seperti apa ketaatan kita, seperti apa kesalehan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sementara dalam kehidupan kita maklum seluruhnya tidak akan pernah lepas daripada tantangan
bahkan tantangan itu bisa menjadi rintangan dari ibadah kita, bahkan rintangan itu bisa menjadi halangan dari amal saleh ibadah kita. Disitulah karena sumpah syaitan la'anahullah. Di dalam Al-Quran semua kebaikan-kebaikan itu akan diduduki. Thumma la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh pasti kami akan menduduki jalan-jalan yang benar, yang lurus itu. Saudara sekalian rahimakumullah, pelaksanaan ibadah salatul Jum'ah ini siratul mustaqim. Ibadah-ibadah kita siratul mustaqim. Taatan kita, kesalehan kita, semua itu siratul mustaqim. Itu jalan yang benar. Dan kita pun mengerti, kita tahu cara yang sebenarnya untuk kita berada pada siratul mustaqim itu. Pengajian-pengajian, kesalehan, mungkin dari harta kita dan rezeki kita yang kita keluarkan, itu siratul mustaqim. Tapi ternyata syaitan itu bersumpah, la aq'udanna, ada kalimat, ada huruf lamut taukid dan nunut taukid, sungguh sangat pasti aku akan duduki jalan-jalan yang lurus, jalan yang benar itu. Maka saudara-saudara, disinilah kadang-kadang kita ingin saleh, tetapi ada syaitan la'anahullah na'udzubillah. Kadang-kadang kita ingin memperjuangkan kebenaran dan kebaikan serta segala hak, ternyata syaitan telah mendudukinya. Bahkan kadang-kadang saudara sekalian rahimakumullah, syaitan itu sejak sebelum kita berangkat menuju siratal mustaqim itu sudah beraksi, dia sudah mendudukinya. Bagaimana kita supaya tidak berangkat, tidak jadi untuk menuju siratal mustaqim, ibadah-ibadah ketaatan kita itu. Tetapi ternyata iman orang tersebut bagus, ternyata dia masih berangkat. Kalahlah syaitan pada saat itu, namun dia tidak akan pernah putus asa. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datang dari arah depan, tidak kena dari belakang, tidak kena dari kanan, tidak kena dari kiri. Itu janji dan sumpahnya syaitan. Artinya lagi sudah sekalian, tidak ada ceritanya syaitan itu putus asa untuk yasuddunahum an sabilillah, untuk memalingkan orang-orang yang beriman itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kita berangkat menuju siratal mustaqim, syaitan pun berkata, awas nanti pada saat beribadah. Katakanlah saudara sekalian, tadi pada saat kita mau berangkat melaksanakan salatul Jum'ah, itu sebenarnya sudah diduduki oleh syaitan, namun tidak kena, lemah, dan kita yang menang karena dengan kekuatan iman kita. Berangkatlah kita. Ternyata saudara sekalian rahimakumullah, syaitan masih terus berusaha pada saat kita melaksanakan ibadah itu. Berapa banyak orang di tengah-tengah beribadah, tapi ternyata dia masih saja sempat berdosa, sempat melakukan kesalahan, bahkan tertipu dengan ibadahnya. Berapa banyak orang merasa benar ibadahnya, ternyata salah. Berapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan saleh, dikiranya itu diterima oleh Allah, ternyata mardud dengan sebab-sebabnya saudara sekalian rahimakumullah. Dan ini yang dituju oleh syaitan la'anahullah yang sebenarnya, supaya batal saudara. Disinilah kurang lebih 16 kali Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang terhapusnya amal saleh. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, habitatil a'mal, habitat a'maluhum, ini 16 kali dalam Al-Quran diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sebab. Ini sebenarnya dituju oleh syaitan. Sekalipun kita sudah beribadah, bagaimana supaya dihapus, supaya tertolak, supaya kita tertipu dengan ibadah-ibadah kita saudara. Ini hadirin rahimakumullah. Dan kita maklum saudara sekalian rahimakumullah, syaitan itu pun tidak akan pernah suka dengan kebaikan. Syaitan tidak akan pernah suka dengan kesalehan. Sehingga kalau syaitan tidak suka dengan kebaikan, maka syaitan pasti tidak suka dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang saleh, dengan pejuang-pejuang agama Allah. Itu tidak akan pernah suka. Maka saudara-saudara sekalian, kalau begitu ya tidak heran bagi kita kalau ada orang baik
ternyata di sekitarnya banyak syaitan-syaitan yang ingin menggagalkan perjuangannya. Ini barangkali setiap saat kita saksikan, saudara sekalian rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, kita saat ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Memang saudara, negara kita telah dipimpin oleh seorang presiden baru. Kita berharap kepada Allah agar Allah hidayahkan beliau dan orang-orang sekitarnya yang membantu beliau sebagai wakil-wakil, sebagai wuzaranya. Namun saudara sekalian, sangat menakutkan ketika Nabi SAW bersabda, "Satakunu alaikum umara'un min ba'di." Setelah aku nanti akan terangkat umara, pemimpin-pemimpin kepemerintahan itu. Dan sekali lagi saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini tidak ditujukan di mana, di dunia saudara sekalian. Bukan ditujukan kepada negara kita Indonesia, tidak, sama sekali tidak. Dan ini di mimbar khutbah, di mimbar Jumat, saya hanya mengkaji hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, akan terangkat nanti pemimpin-pemimpin umara dari kepemerintahan umatku. Saudara sekalian, kata Nabi SAW, ya'idhuna bil hikmati alal manabir. Mereka begitu menyampaikan pidatonya, begitu hikmah di atas mimbar itu. Banyak orang suka dengan pidatonya, dengan mau'izahnya. Ya'idhun, mau'izah bil hikmah, dengan penuh hikmah. Banyak orang suka dan berharap daripada apa yang disampaikan dalam ceramah dan pidatonya itu. Tapi apa kata Nabi SAW yang menakutkan dan mengerikan serta mengkhawatirkan bagi kita saudara sekalian? Fa idza nazalu ikhtalasat. Apabila telah turun dari mimbar itu, tidak segan-segan melakukan tipu daya. Ternyata dia sudah melakukan penipuan-penipuan baru saja turun dari mimbar itu. Ini akan terjadi saudara sekalian, wallahu alam, di mana di muka bumi di dunia ini saudara. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau harus ini terjadi di negara kita, kepada pemimpin-pemimpin kita saudara sekalian rahimakumullah. Apalagi dalam sebuah hadis ada pemimpin, hadis tersebut dilanjutkan oleh Nabi SAW, wa qulubuhum antanu minal jaib. Hati mereka itu, kalau ada pemimpin semacam itu lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah. Makanya mari saudara sekalian saling mengingatkan di antara kita. Kita berdoa terus dan kita berjuang. Jangan sampai kita dipimpin yang pemimpin yang semacam ini dimanapun. Saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis ada pemimpin yang mudah menguasai rezeki umat. Yamlikuna arzaqakum. Mereka ketika berbicara gampang dusta. Yuhadditsunakum wa yukadzibunakum. Ketika mereka menjalankan tugas, fayasubbunahu, mereka mencaci tugasnya sendiri. Mereka tidak reda kecuali tuhassinu qabihahum wa tusaddiqu kadibahum. Kecuali kalian membenarkan salah mereka, mendukung salah mereka, dan membenarkan bohong mereka. Yu'tuhumul haqqa ma radu bih. Mereka memberikan hak kita umat, tapi sebenarnya tidak reda. Saudara sekalian, fa idzan tajawazu, kalau ada penguasa-penguasa semacam ini akan gampang, dia mudah tergelincir melakukan kesalahan. Wa man qutila an dzalika fa huwa syahid. Kalau ternyata dia meninggal dalam hal semacam itu, kalau ada orang saudara-saudara sekalian mengawal, mengkawal, mengontrol mereka semua, memperhatikan, tidak akan membiarkan, bahkan mereka menyampaikan terus amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Faman qutila an dzalik, kalau dia menjumpai kematiannya, maka orang tersebut mata syahida, dia meninggal dalam keadaan syahid. Disinilah saudara sekalian kenapa para ulama itu tidak gentar menghadapi siapapun dalam kezaliman itu. Resiko belakangan di penjara biasa, meninggal syahid. Ini selama ini para ulama-ulama kita, karena Nabi SAW bersabda demikian. Bahkan saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis, bahkan ini wallahu alam, sama sekali lagi saya ulangi, tidak tertuju dimanapun di dunia, siapapun dan kepada siapapun. Saudara sekalian, Nabi bersabda, kita dianjurkan waspada ketika pemimpin yang diangkat itu muda usianya. Ini hadis Nabi SAW. Saudara sekalian, sekali lagi tidak dikhususkan hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah,
Nabi pernah berta'awud kepada Allah, a'udzu billahi min imaratis sibyan. Yang ta'awud Nabi itu banyak sekali, yang diantaranya adalah ini, saudara. Ya, saya berlindung kepada Allah dari terangkatnya pemimpin-pemimpin yang muda usianya. Saudara sekalian rahimakumullah. Lalu sahabat bertanya, wa ma imaratus sibyan, bagaimana bahayanya pemimpin muda itu ya Rasulullah? Tanda-tandanya apa ya Rasulullah? In ata'tumuhum halaktum, kalau kalian taati kalian binasa. Wa in asaitumuhum ahlakakum, kalau kalian durhaka, maka kalian menentang kepada pemimpin itu, maka dia yang akan merusak kalian. Maka saudara sekalian, Nabi bersabda, fahalakukum bi-ta'ati Allah. Fahalakukum, binasanya kalian karena taatnya kalian kepada dia. Halakukum fiddin, adalah binasanya kalian dalam hal agama. Fahalakukum bi'asaitumuhum, dengan sebab kalian menentang, maka binasanya kalian al-anfus. Halakul anfus adalah binasanya per individu kita, yakni kalau kita taati, yang binasa, yang rusak adalah agama. Kalau kita tentang, yang rusak adalah dunia kita, yakni kehidupan kita masing-masing. Maka disinilah saudara-saudara sekalian, maju mundur kena, kita simalakama, wallahu alam. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi negara kita. Kita tidak akan pernah dipimpin dengan pemimpin yang semacam ini, na'udzubillah. Maka mari kita terus tambahkan doa-doa kita, ikhtiar-ikhtiar kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita, tidak akan pernah berbuat kecuali perbuatan yang diridhai Allah. Dan Allah hidayahkan pemimpin-pemimpin kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala bimbing mereka, tidak akan pernah bertugas kecuali tugas yang menyelamatkan agama kita, tugas-tugas yang tentu dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqal alimina al-amilina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi basata lit-ta'ibina bisata karamih fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala kafatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله صلى على نبيه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.